Jadi hari-hari ini kita menyambut peristiwa Natal ya, yaitu hari kelahiran Juru Selamat kita, gitu. Nah, jadi saya ingin membahas sedikit mengenai banyak orang hari-hari ini menyebut dirinya Kristen, tapi menyangkal atau menolak Natal, ya, menolak Natal gitu. Natal itu adalah perayaan hari pagan. Natal itulah perayaan dewa matahari. Natal itu adalah perayaan dewa Hercules, dewa Hermes, dewa ini segala macam begitu. Nah, jadi yang perlu kita ketahui saudara, tanggal 25 Desember ya, hari kelahiran Tuhan Yesus, itu memang nyata saudara, ya. Saya akan kutip sedikit ya. Memang tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran dewa-dewa, dewa-dewa penyelamat ya, dewa juru selamat. Misalnya dari India ya, ada namanya Dewa Krishna ya. Dewa Krishna itu lahir tanggal 25 Desember ya. Lalu di agama pagan yang lain ada dewa matahari, ada dewa yang lain, itu juga sama-sama lahir tanggal 25 Desember gitu. Nah, jadi ini saudara, alih-alih kita mencela tanggal 25 Desember, justru seharusnya kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Mengapa? Sebab ini adalah konfirmasi bagi kita bahwa Yesus itu memang adalah juru selamat. Mengapa saudara? Sebab 25 Desember itu adalah kelahiran para bintang-bintang. 25 Desember adalah kelahiran para dewa-dewa. 25 Desember adalah kelahiran para juru selamat, ya. Juru selamat itu artinya pahlawan penyelamat. Di India, juru selamat mereka siapa? Dewa Krishna. Ya. Kalau Anda tanya, saudara, siapa itu Dewa Krishna? Wah, Anda akan sadar bahwa orang India sangat menghormati Dewa Krishna. Itu adalah juru selamat. Dewa yang sangat luar biasa. Dewa yang menguasai seluruh alam semesta. Jadi begitu, saudara. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember, mereka, saudara, langsung menyebut Yesus itu adalah jelmaan Dewa Krishna. Mereka langsung menghormati Yesus, walaupun mereka tidak mengenal Yesus. Hanya dari tanggal lahirnya saja, mereka sudah sujud kepada Yesus. Hanya dari tanggalnya saja. Lalu yang kedua, saudara, ada persamaan antara Krishna dengan Yesus. Gitu. Apa persamaannya? Krishna itu di dalam bahasa Sanskerta, itu artinya adalah penyelamat atau juru selamat. Jadi Krishna itu adalah Kristus, gitu. Krishna adalah Kristus. Jadi ada korelasinya, saudara. Cuman Krishna itu dalam kepercayaan Hindu, Kristus dalam kepercayaan Kristen, begitu. Jadi ada korelasinya. Jadi saudara, kita tidak boleh anti dengan yang namanya sejarah paganisme tadi. Kenapa? Karena ada korelasi sejarah, saudara. Tanpa ada benang merah sejarah, maka peristiwa eksistensi Yesus hanyalah sebuah fata morgana, hanyalah sebuah ilusi, hanyalah sebuah fantasi, kalau tidak ada fakta sejarahnya. Begitu. Tapi kita bersyukur bahwa eksistensi Yesus itu dibuktikan dengan fakta sejarah. Apa fakta sejarahnya? Itulah tadi, saudara. Adanya pengakuan dari paganisme tadi. Lalu apa kemudian buktinya lagi? Di dalam Alkitab. Seperti yang pernah saya bahas dulu ya. Alkitab menyebutkan ada 3 raja orang Majusi. Ya. Saudara, ngerti nggak apa artinya Majusi? Majusi itu adalah Zoroaster ya. Zoroaster itu atau Majusi itu adalah agama pagan. Siapa juru selamat dari agama Majusi? Juru selamat dari agama Majusi atau Zoroaster bernama Zoroaster. Itulah juru selamat mereka. Nah, juru selamat yang bernama Zoroaster ini tanggal berapa lahir? Di dalam ramalan kitab suci mereka, agama Majusi tadi, Dewa Zoroaster lahir tanggal 25 Desember. Lahir tanggal 25 Desember. Dan ada beberapa spesifikasi lain yang membuktikan dia
tanda-tanda kelahirannya. Misalnya ada bintang yang besar kan, lalu dia lahir di sebuah wilayah begitu. Makanya ketika para penganut Zoroaster tadi mendatangi Raja Herodes, mereka berkata, "Di manakah sang raja yang lahir itu, agar kami datang memberikan persembahan dan sujud menyembah dia?" Begitu, saudara. Jadi tanggal 25 Desember adalah tanggal kelahiran para dewa-dewa. Dewa, saudara, adalah sebuah sebutan untuk agama dulu ya, gitu. Kalau dulu mereka mereka menyebutnya Tuhan ya, mereka menyebutnya Tuhan, kita menyebutnya dewa gitu. Jadi 25 Desember adalah kelahiran Tuhan bagi mereka. Tuhan yang berbentuk wujud manusia. Begitu. Jadi masalah Tuhan yang wujud menjadi manusia, saudara, itu bukan hanya ada dalam Kristen. Di dalam agama-agama paganisme pun ada, saudara. Di dalam kepercayaan suku Indian di Amerika, suku kuno Indian, mereka juga mengenal juru selamat, yaitu dewa yang datang ke dunia menyelamatkan mereka dalam wujud manusia. Lahir tanggal 25 Desember sebagai manusia. Agama-agama yang lain juga begitu. Dewa Mesir, dewa yang lain semua gitu. Jadi saudara, tanggal 25 Desember adalah tanggal kelahiran Tuhan dalam wujud manusia. Ya. Kita menyebut mereka dewa, tapi bagi mereka itu disebut Tuhan begitu. Jadi harusnya kita harus bangga kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Mengapa? Sebab tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran para bintang, hari kelahiran para penyelamat, pahlawan penyelamat, hari kelahiran para dewa, hari kelahiran para juru selamat. Anda tahu nggak, pernah nggak mendengar dewa Hercules? Dewa Hercules penyelamat dunia, yang menyelamatkan dunia dari apalah kan, kemungkaran gitu. Ini di dalam mitologi Yunani ya, dewa Hercules. Dewa Hercules juga lahir tanggal 25 Desember. Semua saudara, pahlawan-pahlawan penyelamat dunia itu lahir tanggal 25 Desember gitu. Jadi yang lahir tanggal 25 Desember itu bukan orang biasa-biasa gitu. Di dalam kepercayaan kuno, orang yang lahir tanggal 25 Desember, saudara, itu memiliki keistimewaan khusus, atau mereka sebut dengan ada simbol divinitas atau simbol keilahiannya gitu. Ya. Makanya orang yang lahir tanggal 25 Desember juga kan namanya spesial kita buat kan. Misalnya kalau dia perempuan tersebut nama Natalia kan, Natalia, biar simbol Natalnya melekat sama dia. Itulah simbol kebanggaan begitu. Nah, lantas bagaimana dengan hari yang sangat dingin, musim dingin ya, musim salju atau musim hujan? Karena pada waktu itu dikatakan para gembala berada di padang menggembalakan domba kan. Nah, ini kan sering juga digunakan oleh para gitu kan, sebagai alasan untuk menolak Natal gitu. Jadi saudara, masalah tanggal itu nggak bisa dijadikan tolak ukur gitu. Karena apa? Karena musim, saudara, musim atau iklim itu sebenarnya nggak bisa dipatok gitu. Walaupun ada kebiasaan, misalnya bulan ini adalah bulan musim hujan, tapi belum tentu juga akan hujan selama itu gitu. Misalnya lah, di bulan Desember itu kan harusnya lah musim hujan kan, musim hujan. Tapi kita lihat justru di bulan Desember ini jarang terjadi hujan. Hujannya malah lebih seringan di bulan 11. Begitu. Atau mungkin di awal-awal Desember hujan lah gitu. Tetapi mendekati tanggal 25, kita melihat nggak ada hujan sama sekali, kering gitu. Ya. Jadi yang namanya musim atau iklim itu nggak bisa nggak bisa dipastikan gitu, nggak bisa dipatok gitu. Kebiasaan iya, tapi kebiasaan itu nggak boleh dijadikan patokan. Kalaupun kita mengatakan bisa tanggal 25 Desember adalah musim dingin, belum tentu juga tanggal 25 Desember musim dingin atau musim hujan. Bisa jadi 25 Desember adalah kering kerontang gitu. Jadi musim itu nggak bisa dijadikan patokan ya. Jadi begitu saudara ya. Natal adalah simbol kekristenan saudara. Ya.
salah satu simbol kekristenan gitu. Karena apa? Yang lahir tanggal 25 Desember ini, itu adalah juru selamat kita gitu. Sementara kita, orang-orang Kristen yang menolak Natal tadi, mereka tidak merayakan begitu. Padahal ketika mereka berulang tahun, saudara, berulang tahun mereka merayakannya dengan semegah mungkin, buat kue, masak seenak mungkin, bila perlu buat party, pesta mereka minum-minum segala macam. Kalau mereka ulang tahun, merayakan kelahiran mereka, lah pahlawan dunia, juru selamat yang telah mati bagi mereka, mereka larang dirayakan kelahirannya, ulang tahunnya dilarang. Coba saudara pikirkan, ngeri nggak itu? Ya, seseorang yang telah berjasa untuk menyelamatkan kehidupannya, mereka larang, nggak boleh dirayakan itu gitu. Gila nggak itu? Apa alasan mereka lagi? Oh, ada Santa Claus. Santa Claus itu, Santa itu sebenarnya berasal dari kata Satan gitu. Ya itu silakan aja kan cocokologi seperti itu. Namun saudara, apa itu Santa di dalam acara Natal? Santa itu bukanlah keharusan, boleh ada, boleh nggak ada. Karena apa? Santa itu saudara sebenarnya hanyalah badut. Badut di dalam pesta. Apa tugas badut di dalam pesta? Tentu memeriahkan pesta. Itulah tugas badut. Ada nggak badut yang seram? Oh banyak saudara. Di dalam film-film Hollywood, badut itu digambarkan seram kan, bawa pisau begini badutnya, berdarah-darah, dia membunuh banyak orang. Tetapi dalam pesta badut kan nggak mungkin begitu, nggak mungkin badut bawa pisau kan begini. Badut itu pasti memeriahkan pesta. Ya, hore, lalu buat bola-bola begini. Namanya badut yang memeriahkan pesta gitu. Begitulah Santa Claus gitu. Santa Claus itu hanyalah badut yang memeriahkan pesta. Jadi ngapain kita takutin gitu? Hanya orang bodoh yang takut sama badut. Kalaupun di film ada Santa Claus sebagai monster, ya silakan aja. Badut pun ada jadi monster. Tapi kalau orang takut pada badut, itu gimana tuh ya? Begitu. Ya. Jadi Santa itu hanya badut ya, bukanlah kewajiban. Boleh ada, boleh nggak ada. Jadi jangan itu jadikan sebagai apa begitu. Nah, jadi saudara, Natal adalah sesuatu yang telah mendarah daging ya di dalam orang Kristen ya. Di dalam darah mereka itu ada peristiwa Natal gitu. Sejak mereka kecil ya, mereka telah merayakan Natal, ada memori ya di sana. Ada kenangan seluruh hidup mereka ya, melakukan itu sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah kultur gitu. Jadi ketika itu diputus, dicabut, maka mereka kehilangan setengah identitas mereka sebagai Kristen, kan begitu. Dan Natal saudara adalah peristiwa sukacita, peristiwa yang menggembirakan. Maka dikatakan joy to the Lord, joy to the world. Bersukacitalah hai dunia gitu. Itulah peristiwa Natal. Natal itu adalah pesta perayaan hari ulang tahun Sang Juru Selamat ya. Seperti yang kemarin kan di grup itu kan, saya udah lama mempelajari teks-teks bahasa Inggris bahwa Natal itu adalah perayaan pagan, orang Kristen nggak boleh merayakan Natal, katanya gitu. Lalu saya bilang, kamu kalau ulang tahun kamu rayakan nggak gitu? Lalu dia bilang, oh saya nggak lagi merayakan ulang tahun, kata gitu. Itu kau itu. Kalau kamu nggak merayakan ulang tahun ya terserah kan. Tapi cuman jangan paksa semua orang nggak boleh merayakan, kan begitu. Karena apa? Perayaan ulang tahun saudara adalah sebuah peristiwa mengingat hari kelahiran. Di dalam itu saudara ada bertumpu seluruh memori. Di dalam tanggal itu bertumpu seluruh kehidupan kita, penderitaan yang kita alami. Kita nggak mungkin mengalami penderitaan, perjalanan suka dan duka kalau kita nggak lahir, kan begitu. Di tanggal itu kita lahir, dan setelah melewati tanggal itu, kita mengalami perjalanan hidup. Kita melewati arus pencobaan, suka dan duka. Karena gara-gara kita lahir di tanggal itu.
Jadi ketika kita merayakan tanggal itu, saudara, kita sedang mengenang seluruh kehidupan kita, seluruh peristiwa yang kita lewati. Saudara, saya terakhir kali merayakan ulang tahun, ya, sudah lama sekali, saudara, sudah lama sekali. Adalah ketika mama saya masih sehat, ya. Itulah terakhir kali saya merayakan ulang tahun. Bukan saya nggak rindu merayakan ulang tahun, saudara. Saya nggak pernah lagi merayakan ulang tahun, ya. Saya nggak pernah lagi merayakan. Bukan karena saya nggak rindu, saya sangat rindu. Cuman saya sekarang tinggal seorang diri, siapa yang mau merayakan lagi? Begitu, makanya saya nggak pernah lagi merayakan. Bukan karena saya nggak rindu, tapi nggak ada lagi yang merayakan gitu. Jadi dulu, saya udah lama lah, waktu mama saya dulu sehat kan, sudah lama lah nggak merayakan ulang tahun gitu. Jadi pada waktu itu di rumah itu tinggal saya dan mama saya gitu, tinggal kami berdua gitu. Nah, lalu tanggal 30 Desember itu dia buatlah kue ulang tahunnya. Saya nggak tahu, ternyata dia beli kue kan, kue bolu, lalu dia buat lilin, dia nyalakan. Lalu dia suruh saya meniup lilin. Meniup lilin itu memang pada waktu itu ada anak-anak ya, anak-anak family datang kan, anak-anak yang kecil gitu kan. Mereka sedang bermain di rumah gitu. Tapi kami bisa di rumah hanya tinggal berdua, saya dan mama saya gitu. Jadi saya tiup lilin itu, saudara. Saya tiup lilin itu dan saya nggak bisa, saudara, membendung air mata saya. Saya nggak bisa membendung air mata saya, mengalir langsung jatuh. Begitu deras sekali. Anak-anak itu aja, saudara. Anak-anak itu aja di situ sampai mengejek saya benci banget tuh. Mereka ejek saya. Ih, nangis gitu. Aduh, kesel banget. Orang lagi apa ya? Apa istilahnya? Bersukacita kan? Bersukacita dari hati, lubuk hati yang paling dalam sehingga keluar air mata. Mereka bilang, nangis, udah besar masih nangis gitu. Kesel banget gara-gara anak-anak ini gitu. Padahal itu momen sangat sakral sekali. Mereka ejek saya nangis gitu. Nah, yang jadi masalahnya, kenapa air mata saya begitu mudah langsung mengalir deras saat itu? Mengapa? Padahal hanya kami berdua saja dengan mama saya, hanya sebuah kue kecil dan lilin. Mengapa saya begitu bersukacita sekali sampai saya menangis? Karena, saudara, di dalam peristiwa momen yang perayaan yang sangat kecil itu, saudara, saya mengenang seluruh perjalanan kehidupan saya. Saya melihat seluruh suka duka, pergumulan yang sangat berat saya alami sejak saya lahir ke dunia. Waktu saya kecil dulu saya bahagia, tapi ketika saya dewasa, yang saya lihat setiap hari hanyalah penderitaan dan beban hidup. Itulah yang membuat saya menangis, saudara. Karena apa? Ketika itu dirayakan, saudara, saya sedang melihat seluruh perjalanan hidup saya sejak saya kecil sampai saya saat dewasa saat itu juga. Dulunya saya bahagia waktu kecil, ketika saya dewasa saya menderita. Itulah yang membuat saya menangis gitu. Jadi peristiwa perayaan ulang tahun, saudara, itu adalah peristiwa yang sangat sakral sekali. Jadi alangkah jahatnya, alangkah berdosanya orang yang menolak Natal, alangkah berdosanya. Ya. Alangkah kejinya orang yang menolak Natal. Mereka sudah diselamatkan, tapi sedikit pun mereka nggak menghargai ya kelahiran sang juru selamat tadi. Itu saya nggak habis pikirlah manusia seperti itu. Ya. Sudah diselamatkan. Ya. Tapi benar-benar tidak tahu terima kasih gitu. Malah dengan kebodohannya berkata lagi, "Oh, saya nggak lagi merayakan Natal." Waduh, manusia-manusia durhaka ini. Ya. Jangan menyebut diri Kristen kalau nggak merayakan Natal, saudara. Itu namanya durhaka gitu. Makanya saya katakan, orang yang menolak Natal tidak layak disebut sebagai Kristen. Mengapa? Sebab Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, Anda adalah keluarga Kristus. Sebagai keluarga bagaimana, saudara? Harusnya Anda mengasihi Kristus. Kalau dia bersuka cita,
harusnya Anda juga ikut merayakannya. Bukan malah menghina-hina perayaan kelahiran, perayaan perjalanan kehidupannya. Kan di dalam perayaan kelahirannya itu peristiwa Natal, pesta Natal. Di sana ada perjalanan kehidupannya, di sana ada perjuangannya sampai dia mati di kayu salib. Kan itu semua itu di dalam pesta perayaan itu. Mas Anda hinakan dengan mata, oh nggak boleh dirayakan. Waduh, benar-benar gitu. Makanya saya katakan orang yang menolak Natal tidak layak disebut sebagai Kristen. Mereka bukan lagi Kristen gitu. Karena peristiwa Natal itu ada di dalam darah setiap orang Kristen. Ya. Ada di dalam darah orang Kristen. Jadi saya saudara lahir tanggal 30 Desember. Lalu misalnya ada yang merayakan pesta ulang tahun saya tanggal 30 Desember. Lalu kemudian datang orang menghina-hina. Woi, yang merayakan ulang tahun itu kafir, kata gitu. Saya marah nggak, saudara? Jelas marah gitu. Karena apa? Karena dia menghina hari kelahiran saya. Dia artinya apa? Dia menghina seluruh kehidupan saya. Yang mana lewat tanggal kelahiran itu, saya mengalami perjalanan kehidupan, suka dan duka. Jadi begitu, saudara. Jikalau Anda menghina peristiwa Natal, pesta Natal, Anda menghina kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti marah, saudara. Begitu. Semua orang, saudara, di hari pesta ulang tahun itu pasti bersuka cita. Semua pasti menggunakan pakaian kebesaran. Orang Kristen pasti pakai baju baru. Tuhan Yesus saja saya yakin di sorga saat ini, di bulan-bulan ini, dia akan duduk di singgasananya dengan pakaian kebesarannya, pakaian khususnya, dan menikmati setiap pujian penyembahan kidung dari seluruh anak-anaknya, dari seluruh permukaan bumi. Ya, dia akan menikmati kidung pujian itu di atas tahtanya. Biarkan dia menikmati pujian penyembahan itu dengan tenang. Jangan Anda hina-hina. Jangan Anda katakan itu kafir, jangan Anda katakan itu haram. Ya, apa Anda tidak bisa membiarkan Tuhan Yesus pahlawan kita menikmati perayaan kelahirannya dengan tenang? Jangan seperti kaum teroris, ya. Tahu nggak kaum teroris itu? Setiap datang bulan Desember, selalu mereka itu bikin masalah. Dipasang spanduk, haram merayakan Natal, haram mengucapkan selamat Natal. Emang siapa yang butuh ucapan selamat dari Anda? Nggak ada yang butuh. Tapi janganlah sampai menghina, jangan sampai mengata-ngatakan itu. Begitu. Nggak ada yang butuh ucapan selamat daripada Anda. Tapi ngapain sih Anda harus mengucapkan itu? Menyakiti orang gitu. Ya. Jadi demikian juga saudara, juru selamat kita Tuhan Yesus, ya. Dia sedang berpesta merayakan hari ulang tahunnya. Janganlah kita singgung, kita sakiti dia dengan ucapan-ucapan haram merayakan Natal, kafir merayakan Natal. Jangan begitu, saudara. Ya. Harus bertobat itu orang-orang yang menghinakan peristiwa Natal gitu. Jadi demikianlah, ya, Tuhan Yesus datang, ya, kepada kita di bulan Desember, ya, tanggal 25 itu sudah tepat sekali, ya, tanggalnya udah nggak mungkin meleset lagi gitu, karena sudah dilakukan riset, ya, para teolog sejak ribuan tahun yang lalu, ya. Diperdebatkan, terkonfirmasi lagi, diperdebatkan, terkonfirmasi lagi, diperdebatkan, terkonfirmasi lagi, dari generasi ke generasi. 25 Desember nggak meleset lagi gitu. Jadi kalaupun ada saat ini beberapa orang yang merasa dirinya pintar lalu mengatakan kelahiran Yesus bukan 25 Desember, hei, ketahuilah, sebelum Anda mengaku diri Anda pintar, sejak ribuan tahun yang lalu, dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi ke generasi ke generasi, banyak sekali para pakar teolog juga telah memperdebatkan hal yang sama. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro, ada yang kontra, dari generasi ke generasi, dan semua terkonfirmasi 25 Desember, nggak salah lagi. Banyak sekali fakta-fakta, yang banyak sekali alasannya gitu. Jadi jangan Anda mengira diri Anda pintar lalu mengatakan, oh, hanya orang bodoh yang merayakan Natal 25 Desember. Dari generasi ke generasi, sejak ribuan tahun yang lalu, para bapak-bapak gereja,
para pakar teolog dari seluruh dunia sudah mencari, melakukan riset itu. Lewat kalender Gregorian, kalender Kabisat, kalender Yahudi, semua dihitung, hitung mundur, ditemukan 25 Desember. Jadi jangan mengaku diri pintar hanya gara-gara ada yang mengatakan 25 Desember adalah kelahiran dewa matahari, dewa Krishna, dewa ini gitu. Jikalaupun ada kemiripan, emang kenapa rupanya? Emang misalnya saya lah, lahir tanggal 30 Desember. Emang kalau ada orang lahir tanggal 30 Desember selain saya, apakah saya berarti nggak lahir tanggal 30 Desember? Kan bodoh sekali logika seperti itu. Memang banyak orang lahir tanggal 30 Desember, bukan saya saja kata. Tapi apakah hanya gara-gara mereka lahir tanggal 30 Desember berarti saya nggak lahir tanggal 30 Desember? Begitu. Jadi simple banget mematakan apa mereka itu, logika mereka itu. Jadi begitu. Jadi kita adalah garda Kristen ya, garda Kristen. Kita adalah penjaga doktrin dan kebenaran Kristen gitu. Kita tidak berpatok pada doktrin gereja ya, tapi kita berpatok pada kebenaran Alkitab gitu. Apa yang disebutkan oleh Alkitab itu yang kita pertahankan begitu. Dan Alkitab menyebutkan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu ditandai tadi dengan beberapa fakta ya. Pertama, seperti yang saya sebut tadi, peristiwa datangnya orang Majusi ya, penganut penyembah dewa Zoroaster, agama pagan ya. Dewa Zoroaster itu lahir tanggal 25 Desember dan mereka datang mencari Yesus. Karena apa? Karena bagi mereka, saudara, Yesus itu adalah dewa Zoroaster, ada juru selamat mereka. Yesus bagi kita adalah Kristus, tapi Yesus bagi mereka adalah Zoroaster. Emang apa salahnya, saudara, mereka menyebut Yesus sebagai Zoroaster? Zoroaster adalah Tuhan bagi mereka, Tuhan dan juru selamat. Bagi Hindu, India, Kristus itu adalah Krishna. Krishna itu adalah Tuhan bagi mereka, Tuhan penyelamat dan Tuhan pencipta, saudara. Lebih dahsyat daripada kita. Kita Kristus hanya juru selamat, bagi mereka Krishna adalah Tuhan. Jadi mereka lebih mengagungkan Yesus sebenarnya daripada kita. Karena bagi kita Yesus 25 Desember itu hanya kelahiran Kristus. Bagi mereka Krishna itu adalah Tuhan. Begitu. Jadi begitu ya, fakta-fakta sejarah juga ada dalam Alkitab gitu. Jadi tentu kita harus juga merayakan sukacita Natal ini.